Makanya di antara keindahan Islam apa? Bahwa Islam agama yang sempurna. Agama yang sudah Allah sempurnakan, Pak. Sehingga tidak lagi butuh kepada agama selain Islam. Tidak lagi kita butuh kepada Rasul selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan sudah diajarkan dalam Islam. Semua keburukan sudah diperingatkan dalam Islam. Makanya subhanallah, Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum din." Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agama. Kata Ibnu Katsir apa? Imtannallahu azza wa jalla bikamali hadzal din. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kenikmatan, yaitu kenikmatan sempurnanya agama Islam ini. Dan itu pun dia diakui oleh orang Yahudi, Pak. Imam Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan bahwa orang Yahudi berkata kepada siapa? Umar bin Khattab. Apa kata orang Yahudi? Ya Amiral Mukminin, ayah fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadnaha 'ida. Hai Amiral Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian tuh. Kalaulah ayat itu turun kepada kami, orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari raya. Yang suka bikin hari raya itu ya mereka itu, Pak. Umar berkata, ayat yang mana? Kata orang Yahudi, yaitu firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Masya Allah, orang Yahudi saja menganggap ayat ini agung sekali nih, Pak. Kata orang Yahudi ini, kalaulah ayat itu turun kepada kami Yahudi, kami akan jadikan sebagai hari raya itu. Masya Allah. Karena memang, Pak, kesempurnaan Islam tuh nikmat, Pak, nikmat. Semua kebaikan sudah diajarkan oleh Rasul. Semua keburukan sudah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga, Pak, kalau Islam sudah sempurna, apa yang konsekuensinya, Pak? Konsekuensinya kita hanya ikut saja sudah. Tidak perlu capek-capek bikin ibadah baru. Tidak perlu kita kreatif bikin ibadah, tidak perlu. Makanya kata Abdul Mas'ud apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja. Jangan membuat-buat yang baru. Karena kamu sudah dicukupi. Abu Darda berkata apa? Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa dzakara fi ilma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah ada burung yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah menyebutkan padanya ilmu. Beliau berkata, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan semuanya untukmu. Sudah dijelaskan. Makanya ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Kaidah syariat kita pun, Pak, luar biasa. Dalam masalah ibadah, kata para ulama apa? Al-aslu fil ibadat al-hadhr. Masalah yang berhubungan dengan ibadah pada asalnya tidak boleh sampai ada dalil yang memerintahkan. Kenapa, Pak? Kenapa sih, Pak, ibadah itu pada asalnya nggak boleh? Kata para ulama, karena ibadah itu beban. Sedangkan manusia pada asalnya tidak dibebani. Ibadah itu beban. Karena ibadah itu beban, pada asalnya manusia tidak diberikan beban. Maka masalah ibadah pada asalnya tidak boleh sampai menunggu perintah dari Allah dan Rasulnya. Adapun masalah dunia pada asalnya halal. Tidak boleh diharamkan kecuali dengan dalil. Perhatikan, bukankah itu menunjukkan akan kemudahan Islam? Dalam masalah ibadah karena itu beban, pada asalnya nggak boleh dulu. Sedangkan masalah dunia yang sifatnya kita menikmati, pada asalnya halal, nggak apa-apa, silakan nikmati, silakan. Sampai ada dalil yang mengharamkan baru nggak boleh.